asa timnas Indonesia untuk bisa mentas di ajang sepak bola tertinggi sejagat raya Piala Dunia tetap terbuka lebar. Memang secara hitungan kertas kondisi di round 4 tak mudah. Garuda harus berjumpa lawan-lawan yang secara materi, dukungan, dan persiapan terlihat ngeri, terutama Arab Saudi dan Irak. Tapi peluang lolos masih ada, asalkan fokus pada hal-hal yang krusial, yaitu memanfaatkan peluang secara efektif, meminimalkan kesalahan elementer, menjaga kedisiplinan mental, dan yang tak kalah penting, tidak gampang terpancing provokasi lawan yang menjadi ciri khas tim Timur Tengah ketika bertanding. Laga perdana melawan Arab Saudi bisa dibilang menjadi kunci. Di satu sisi, The Green Falcon tampak menganggap duel ini sangat serius, bukan sekadar formalitas. Seperti yang terjadi di round 3, kini keterlibatan non-teknis dari pihak berwenang Arab kembali terlihat. Menteri olahraga mereka bahkan sampai turun langsung memantau jalannya latihan. Itu sinyal kuat bahwa mereka tak mau kecolongan. Ditambah status sebagai tuan rumah, kontrol supporter, pengaturan jadwal yang membuat Arab Saudi memiliki waktu istirahat yang lebih panjang, wasit yang berasal dari kawasan yang sama, semua elemen itu jadi keuntungan non-teknis yang harus diantisipasi. Di sisi lain, Irak juga tak mau ketinggalan soal keseriusan. Dari liputan media Arab Win-Win, 3 nama yang disorot, Ali Jassim, Ibrahim Bayas, dan Muhannad Ali disebut-sebut sedang digembleng bersama kepolisian dan angkatan udara Irak. Ali Jassim dan Muhannad Ali bahkan dilaporkan berlatih di Baghdad bersama pasukan kepolisian. Sementara Ibrahim Bayas berlatih dengan Al-Quwah Al-Jawiyah, klub milik angkatan udara Irak. Persiapan ala militer ini jelas memberi karakter berbeda pada tim Irak. Pendekatan fisik dan kedisiplinan mereka dipoles untuk jadi tulang punggung menghadapi pertandingan berat, termasuk melawan Indonesia dan Arab. Tak heran bila hal ini membuat berbagai pihak, termasuk media-media Eropa, memberikan reaksi yang agak terkejut. Ini mau perang atau mau main bola? Sementara itu, kondisi kubu Garuda saat ini relatif santai namun tetap terencana. Beberapa pemain yang sudah berada di Arab tampak menikmati waktu luang. Ada yang jalan-jalan, ada pula yang memanfaatkan kesempatan untuk menunaikan umroh. Hal ini sengaja agar pemain bisa menjaga ketenangan mental. Ketika tidak dipaksa overfokus pada tekanan publik atau intrik di luar lapangan, diharapkan mereka bisa tampil lebih rileks pada hari H. Beberapa nama yang sempat terlihat menjalankan ibadah umroh antara lain Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Hernando Ari, hingga Ramadan Sananta. Itu memberi dimensi spiritual yang terkadang mampu menambah ketenangan jiwa pemain. Secara komposisi, walau Emil Audero tidak bisa bergabung, Indonesia masih memiliki Martin Paes yang sudah pulih dari cedera, sebuah kabar baik untuk posisi penjaga gawang. Meski begitu, urusan kiper tetap jadi sumber kekhawatiran. Stabilitas di bawah Mistar harus jadi pondasi agar lini belakang tidak terus-terusan tegang. Di lini belakang sendiri, Indonesia punya sejumlah pemain yang penampilannya layak diandalkan. Ada Jait Zes yang performanya stabil di Sassuolo, Kevin Dix yang meski klubnya sedang kesulitan tapi secara individu mampu menunjukkan kualitas dirinya untuk bermain di Bundesliga, Kelvin Verdong yang berkiprah di level Eropa dan tampil apik selama beberapa pertandingan kemarin, dan beberapa nama lain yang memberi opsi skema 4 back yang diinginkan pelatih. Di lini depan, kembalinya Ole Romani dinilai memberi optimisme. Kehadiran Ole bisa menjadi solusi terhadap masalah finishing yang sempat menjadi sorotan kala Indonesia bertanding melawan Lebanon di FIFA Matchday kemarin. Ia diharapkan meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir dan bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada agar kita bisa mencetak gol ke gawang lawan. Selain Ole, ada Mauro, Miliano, Ragnar, Egy Maulana Fikri, Vano, Ramadan Sananta yang bisa memberi opsi ke pelatih untuk bisa merubah keadaan ketika berhadapan dengan kondisi mentok. Sektor kreativitas dan suplai bola dari lini tengah bisa dibilang juga cukup terjamin. Pemain-pemain seperti Kambuaya, Eliano, Beckham, Dean James, Jakob, Tom, Haye, Klok, Shen Patinama, Verdong, Nathan hingga Kevin Dix punya kapasitas memberi umpan-umpan terobosan dan crossing yang berkualitas. Intinya, kalau build up sudah oke, yang dibutuhkan tinggal penyelesaian akhir dan kehadiran Ole diharapkan membantu itu. Hervé Renard sebagai pelatih Arab sendiri juga sadar bahwa menghadapi Indonesia kini tidak sama dengan pertemuan terdahulu. Renard tampak menekankan aspek fisik dalam program latihannya karena banyak pemain Indonesia memiliki pengalaman dan postur ala Eropa.
Penyesuaian fisik jadi fokus agar pertandingan berjalan seimbang. Meski Liga Arab kedatangan banyak pemain top Eropa, tetap ada gap jika dibanding kompetisi liga-liga besar. Dan Renard berupaya menutupnya melalui intensitas latihan, recovery, dan manajemen skuad. Namun, sepak bola tetaplah permainan 90 menit di mana fokus dan eksekusi di lapangan menentukan hasil akhir. Kalau Garuda bisa menjaga fokus sampai peluit panjang, semua keuntungan non-teknis lawan bukanlah jaminan kemenangan. Karena bagaimanapun ini membawa nama merah putih. Emang sih pasti tantangannya berat banget. Lawan Arab dengan amplop tebelnya, lalu lawan Irak dengan permainan fisiknya membuat perjuangan itu ya beneran seperti perang dalam sepak bola. Pertandingan round 4 nanti memang Indonesia akan menghadapi laga-laga berat. Arab dengan kekuatan pemerintah dan fasilitas non-teknis, Irak dengan persiapan fisik ala militer, sementara Indonesia membawa semangat merah putih dan sejumlah pemain yang punya kualitas Eropa. Siapapun yang mampu fokus sampai akhir, memanfaatkan peluang, dan bertahan tanpa terbawa emosi, mereka yang punya kans. Jadi kepada seluruh supporter, dukung dan doakan Garuda. Berikan energi positif agar perjuangan meraih mimpi besar menginjakan kaki di Piala Dunia bisa terus dinyalakan. Semoga timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik dan membuat seluruh rakyat bangga. Maju terus Garudaku!